14 tahun lalu, warga Lombok Barat di Dayan Gunung berbahagia. Setelah bertahun-tahun berjuang memisahkan diri dari Kabupaten Lombok Barat, barulah pada tanggal 21 Juli 2008, Kabupaten Lombok Utara sah sebagai daerah administrasi baru. Saat itu hampir setengah dari penduduk Kabupaten Lombok Utara tergolong masyarakat miskin. Tentu saja permasalahan kemiskinan itu menjadi pekerjaan rumah terberat bagi pemerintahan baru itu selain permasalahan-permasalahan lain yang harus segera ditangani. Di usianya yang ke-11, beberapa hari setelah Kabupaten Tio Tatuna itu merayakan hari jadinya, tiba-tiba bumi bergetar dan seketika meluluh lantakkan kabupaten yang baru saja berkembang itu. 2 tahun melalui masa pemulihan, kembali bumi Dayan Gunung itu mendapat bencana, menyeluruh dan berdampak pada semua sektor. Pandemi COVID-19 kembali membuat Lombok Utara terkapar. Sektor pariwisata sebagai sektor primadona di Lombok Utara itu mati seketika sehingga pendapatan asli daerahnya ikut tumbang. Hasilnya, 14 tahun setelah berpisah dari Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara mendapat masyarakat miskinnya berada pada angka 26%. Sebelumnya, kabupaten termuda itu mendapat penghargaan sebagai kabupaten paling progresif menekan angka kemiskinan di Nusa Tenggara Barat. Johan Samsu sebagai tokoh sentral sekaligus sebagai Bupati Lombok Utara saat ini sangat memahami cara menyelesaikan pekerjaan rumah terbesar kabupaten itu. Johan berkomitmen akan menekan lagi angka masyarakat miskin di bumi Dayan Gunung itu melalui sektor pertanian dan peternakan. Menurut Bupati Johan, sektor pertanianlah yang paling tangguh bertahan pada kondisi pandemi sekalipun. Kedua, kaitan dengan menggalakkan para pertanian. Karena bagaimanapun juga pertanian ini adalah yang paling tahan terhadap setiap gejolak. Pertanian ini yang kita utamakan, yang termasuk bagaimana kita masyarakat ternak kita ya bisa dibantu dari kredit peternakan untuk memelihara dan menggemukkan sapi-sapi. Namun belum saja berprogram memajukan sektor pertanian dan peternakan, kembali penyakit datang mewabah dengan masifnya menyerang hewan ternak. Dengan populasi hewan ternak mencapai 95.000 ekor, pandemi PMK tentu saja sangat berdampak pada perekonomian masyarakat KLU. Saat ini, di usianya yang ke-14 tahun, Lombok Utara terus berbenah. Gedung kantor bupati diharapkan berdiri megah akhir tahun 2022 ini. Jalan raya akan ditingkatkan. Usaha-usaha masyarakat akan dibantu untuk tumbuh dan berkembang. Dan pada akhirnya nanti, Kabupaten Lombok Utara harus lebih baik dari KLU di umurnya yang lebih dewasa ini. Dirgahayu Kabupaten Lombok Utara yang ke-14 tahun. Sahdan Lombok TV Lombok Utara.